Cara peluncuran buku Pilkada di Kanga Papua ini gimana Bang, launching bukunya Bang? Ya, saya sangat mengapresiasi penulis Pak Lauderus Liadi dalam menulis Pilkada Papua ini. Catatan sejarah hukum dan demokrasi saya pikir tepat di saat momentum Pilkada serentak di Indonesia tahun 2024 ini. Sehingga buku ini dapat memberikan kontribusi positif kepada pemerintah pusat maupun daerah maupun juga penyelenggara di dalam menghadapi kekhususan pilkada di Papua yang punya keunikan terkait dengan persoalan suara noken, kemudian orang asli Papua di dalam menjadi calon gubernur, wakil gubernur, dan juga di tingkat kabupaten kota. Ini kami pikir penting sekali. Kemudian bagaimana juga kita di dalam penulis ini menulis bagaimana undang-undang otonomi khusus yang awalnya daruh adalah memilih melalui kepala daerah dipilih oleh anggota DPR, ini bisa dikembalikan kepada ruh otsus sebenarnya. Jadi tidak lagi mengikuti undang-undang pemilu secara umum, tetapi undang-undang otsus mempunyai keunikan tersendiri, yaitu memilih melalui anggota DPR. Sehingga ini bisa meminimalisir kos politik dan juga konflik-konflik horizontal di masyarakat. Saya pikir buku ini menarik dan sangat kontributif untuk bagi pemerintah dan juga para penyelenggara pemilu di dalam hal ini. Bang, untuk acara tersebut di Papua ini kan banyak kayak model tambang emas, kayak batu bara, itu gimana Bang? Bang? Ya, saya pikir juga dalam konteks investasi di Papua ini harus mempertimbangkan hak wilayah masyarakat adat gitu. Dan saya pikir di sana peran MRP harus difungsikan karena setiap masuk investor asing untuk mengelola sebuah tambang di mana berdiri atas tanah wilayah masyarakat adat, ini memang harus melalui pertimbangan Majelis Rakyat MRP, sehingga ini berdampak positif bagi masyarakat asli di sana dan tidak berdampak lingkungan dan tidak merugikan masyarakat adat itu sendiri. Saya pikir bagaimana peran Majelis Rakyat ini harus diperankan untuk menjaga kearifan lokal dan juga kelestarian alam yang ada di Papua. Untuk kelanjutannya Bang, karena Papua ini kan banyak hasil-hasil bumi. Nah, menurut Abang ini di Papua ini kayak beda-beda pilkada ya Bang. Menurut Abang gimana Bang? Iya, saya pikir terkait dengan pemilihan kepala daerah tentu kan ada kepentingan ekonomi di sana. Terutama para sponsor gitu kan mempunyai kepentingan terkait dengan investasi sumber daya alam, itu bukan investasi jangka panjang yang harus mereka melihat bahwa Papua ini adalah kaya dan kekayaan alamnya. Oleh karena itu banyak investor tentu yang tertarik untuk menginvestasi sumber daya alam di Papua, sehingga di sana pun harus dijaga. Tadi saya sampaikan bahwa memang eksploitasi alam perlu untuk kesejahteraan orang di Papua, tetapi harus mempertimbangkan juga kearifan lokal masyarakat adatnya, juga hak-hak tanah yang mereka hidup di atas tanah itu, sehingga peran juga daripada Majelis Rakyat Papua gitu ya, dan mempertimbangkan masyarakat hukum adat itu harus dipertimbangkan sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat adat. Harapan ke depan Bang untuk Papua sendiri gimana Bang? Bang, sebenarnya kalau abang jadi wali kota Jayapura apa gubernur ya. Ya, saya pikir yang perlu kita perkuat adalah basis adat, karena memang roh daripada undang-undang otsus adalah bagaimana kita memproteksi orang asli Papua, perlindungan, kemudian kita memberikan afirmasi kekhususan terhadap orang Papua dan juga pemberdayaan. Jadi saya pikir kita kembalikan lagi proteksi terhadap dan afirmasi terhadap hak-hak masyarakat adat dari sisi budayanya maupun dari sisi hak wilayah tanahnya. Ini yang harus mungkin menjadi dasar kita membangun basis-basis adat dan budaya di Papua. Sehingga berbasis adat ini masyarakat akan lebih kuat menghadapi berbagai tantangan global untuk membangun kesejahteraan di Papua. Saya pikir itu, dan juga basis-basis moral dari sisi agama. Ini yang harus kita perkuat. Jadi kita lebih prioritas pada pembangunan manusia yang berbudaya, dan juga dari sisi sumber daya manusia, dari sisi pendidikan harus kita tingkatkan.
Sehingga saya pikir itu kata kunci untuk membangun tanah Papua. Harapan ke depan bang untuk Papua sendiri gimana bang? Ya harapan kita untuk memilih pemimpin yang berkualitas gitu tuh. Kita kembalikan ke ruh Undang-Undang Otsus sebenarnya dari awal dilahirkan Undang-Undang Otsus tahun 2021 ya 2001 kita kembalikan itu seperti pemilihan secara melalui DPR secara proporsional tertutup, kemudian peran MRP lebih ditingkatkan, peran masyarakat adatnya juga ditingkatkan. Nah ini yang mungkin dikembalikan ke rel-rel otonomi khusus yang sebenarnya. Nama abang siapa bang? Tony Wangge. Oke.